Hidup itu sesungguhnya hanya menunggu dua hal, menunggu sholat dan menunggu disolati. Jadi ketika subuh seperti ini, kita boleh beraktivitas apapun, boleh sibuk apapun, tapi dalam konteks sibukan kita itu menunggu waktu zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala alam, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Uringin Anom Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada permasalahan ketika sudah masuk di dalam masjid, kemudian belum didirikan sholat, masa penantian untuk sholat tadi itu, meskipun jenengan kita hanya duduk pak, duduk saja atau apapun saja, itu dihitung sholat, dihitung sholat, dan sholatnya sudah sholat yang Allah terima, yang sholat yang sempurna. Ini Masya Allah, besar sekali fadilah sholat berjamaah di masjid. Kemudian wal malaikatu, dan malaikat, ini sudah dihitung sholat, kemudian malaikat yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fih. Malaikat kemudian bersolawat atau mendoakan salah seorang di antara kalian, yang ilustrasi orang yang digambarkan oleh Nabi tadi itu, wudhu dengan sempurna, wudhu dengan bagus, kemudian jalan masuk masjid, kemudian menunggu sholat didirikan. Malaikat itu yusalluna, bersolawat. Bersolawat itu maknanya mendoakan terhadap salah seorang di antara kalian yang seperti itu. Nah, kemudian dan mendoakan madama fi majlisihi alladhi shalla fih, dan tidak hanya bersolawat tapi juga secara khusus mengucapkan untayan-untayan doa untuk orang yang duduk, untuk orang yang berada di arena atau di majlis sedang menunggu sholat tadi itu. Doanya gimana? Yaquluna. Ini berarti malaikatnya berapa Pak? Kalau yaquluna ini jamak, berarti malaikatnya banyak. Malaikatnya tidak hanya satu. Malaikat loh Pak. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk strength, siap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa iya doanya tidak Allah kabulkan? Itu satu malaikat.
Lah ini beberapa malaikat, lebih dari 2. Kalau hanya 2 yakulani, mereka berdua berkata. Kalau yakuluna ini sudah 3 dan seterusnya, sudah lebih dari 2. Ini para malaikat gitu aja. Para malaikat mendoakan, mereka berdoa atau berkata, Allahumma rahamhu, ya Allah sayangilah orang ini. Yang doa banyak ini, ya Allah sayangilah orang ini, orang yang tadi menunggu sholat tadi itu. Allahumma rahamhu, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah orang ini, ampunilah dia ya Allah. Allahumma tub alaih, ya Allah berilah dia taubat. Kondisikan dia sebagai orang yang kembali kepadamu dan terimalah kembalinya itu. Kondisikan dia sebagai orang yang mampu bertaubat dan terimalah taubatnya. Masya Allah. Ini doa bukan main-main, Pak. Doa bukan kacang-kacang ini, bukan kaleng-kaleng. Ecek-ecek, Pak. Bukan ecek-ecek ini. Masya Allah. Yang berdoa para malaikat. Malam yu'dhifih, dan dia tidaklah meninggalkan lokasi itu, malam yuhdisfih, dan dia tidak. Syaratnya apa? Syaratnya apa tadi? Syaratnya ketika orang sudah datang, sudah mendapat doa malaikat, ya. Kemudian kenapa sedemikiannya? Ya. Malam yu'dhifi, kalau orang ini, hal ini dikarenakan kalau orang ini satu, tidak membuat keributan, tidak menyakiti orang lain, dan malam yuhdisfih, dan dia tidak berhadas. Jadi di masjid tadi itu, dalam saat menunggu tadi itu tidak membuat kekacauan, satu. Yang kedua, dia tidak berhadas. Kalau berhadas, gimana kalau berhadas? Ya cepat-cepat langsung berwudu lagi, kemudian stay on lagi di tempat dalam rangka menunggu sholat. Ini masih judulnya masih belum sholat loh Pak, belum sholat berjamaah ini. Sudah sedemikian besar sekali, sudah sedemikian panjang sekali cerita riwet yang Allah sediakan. Ya, syaratnya tadi itu ketika menunggu tadi itu tidak ngaco, tidak nyakitin orang, tidak ngomongin orang, ya, dan tidak berhadas, tidak berhadas. Ini muttafaqun alaih, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh 2 perawi. Imam Bukhari meriwayatkan sendiri, Imam Muslim meriwayatkan sendiri, dan bertemu dalam satu rawi yang sama dari Abu Hurairah. Bapak Ibu sekalian, ini mengandung sangat banyak faedah. Yang pertama, sedemikian utamanya sholat berjamaah. Sedemikian utamanya sholat berjamaah. Kemudian berkembang begini. Kalau sedemikian besarnya Ustadz, kenapa kok masih banyak fenomena masjid-masjid itu kosong, masjid-masjid itu besar, indah, tetapi yang sholat 5 waktu itu hanya, ya karena masjidnya besar, satu shaf itu tidak penuh. Padahal mereka juga, misalnya masjid itu Pak, kalau di wilayah-wilayah tertentu itu berada di sekitar kauman. Kauman itu di mana ada alun-alun. Biasanya di Indonesia itu alun-alun utaranya itu kantor pos, Situbondo, Bondowoso, Jember, di mana-mana itu trennya seperti itu. Barat alun-alun itu masjid. Ini memang mungkin bentukan Belanda dulu seperti itu. Nah, di wilayah masjid itu Pak, itu sering disebut kauman. Kauman. Banyak yang mengartikan kauman itu kaum orang beriman, kadang-kadang itu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, tetapi kalau dari sisi sosiologisnya,
Di sana ada pendopo. Di selatan alun-alun itu kebanyakan pendopo. Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Itu seperti itu. Jadi alun-alun itu tiga elemen yang sering sepertinya itu otomatis. Kantor pos, pendopo atau rumah dinas bupati, kemudian masjid bagian barat. Apa? Hah? Iya. Itu aduh, ada itu apa itu selak itu penjara ya, seperti itu. Kauman ini kan disinyalir kaumnya orang beriman di situ ya, mengitari masjid. Kauman dah situ dah, Kauman. Abror itu kaumannya sedikit karena langsung sungai itu. Di mana-mana tempat Kauman itu luas, pemukiman padat biasanya itu. Nah, di situ kalau di Banyuwangi itu ada Kepatihan, itu memang istananya Patih. Kemudian ada Kademangan, itu memang istananya Demang, kabupaten, istananya bupati. Kauman ini berarti adalah memang tempatnya orang-orang rakyat lah, tempatnya kaum, para kaum. Nah, kalau disebut kaum ini identik dengan muslim. Rakyat muslim itu disebut kaum atau umat di sana. Padahal masjidnya besar-besar dan di Kauman, Ustadz. Kenapa kok tidak? Kalau memang seperti ini faktanya, informasi dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa maklumi Bapak Ibu sekalian, karena ada sebagian pendapat ulama yang menyatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu hanyalah sunnah muakkad. Sudah sunnah muakkad, sudah sunnah kifayah, kifayah. Jadi tidak wajib sholat berjamaah di masjid itu. Satu, tidak wajib. Kedua, statusnya kifayah. Asalkan sudah ada yang azan, ada yang imami, ada yang makmum di sana, maka orang lain yang tidak ke masjid sudah merasa terwakili. Oke. Dan ini faktanya, Pak. Dan ini sepertinya yang dipahami oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Sehingga masjid-masjid banyak yang kosong melompong, tidak sepadan dengan keindahan dan ukuran besarnya. Ini. Lah sebenarnya gimana? Apakah nggak sah kalau sholat sendiri? Sah. Tadi dinyatakan bahwa lebih bagus ala sholatihi fi suqihi. Sholat berjamaah bagi seorang laki-laki lebih bagus, lebih baik daripada sholat sendirian di tokonya atau di pasar, fi suqihi pasar, atau fil baitihi di rumah. Artinya apa? Artinya sholat di rumah dan sholat di pasar, di kantor, di sawah pun sholatnya sah, Pak. Kalau tidak, misalkan kalau tidak, maka tidak akan ada tingkatan. Nah, di sini sholat di rumah itu sah, sholat di sawah, di kantor, di pasar, di tokonya itu sah, tetapi tidak mendapati sekian derajat yang dilebihkan tadi itu, dan tidak ada kompensasi setiap langkah tadi, dan tidak ada kompensasi menunggu sholat yang didoakan oleh para malaikat tadi. Sangat jauh berbeda. Bahkan di beberapa pendapat ulama yang juga syarih, yang juga sangat bahwa sholat berjamaah ini wajib hukumnya, kecuali bagi orang yang uzur, apakah sakit, apakah sedang dalam perjalanan. Karena apa? Beberapa hadis yang sahih terdapat kecaman dan ancaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang tidak mendatangi masjid, laki-laki ya Bu, mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Ya, pernah kita sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan ketika sholat hendak didirikan, aku ingin, menyatakan gitu ya, kurang lebih artinya ketika sholat hendak didirikan, saya tunjuk salah satu menjadi imam dan saya minta orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Aku akan berkeliling ke rumah-rumah di mana ada kaum muslimin yang tidak ke masjid, rumahnya akan saya bakar. Ini satu
suatu bentuk kecaman, ancaman yang sedemikian keras dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian terhadap sahabat yang buta pun juga demikian. Ketika minta dispensasi sholat, ya Rasulullah, sebenarnya saya tidak bisa melihat, apakah juga wajib saya mendatangi sholat berjamaah? Kamu dinyatakan kamu boleh sholat di rumah. Tetapi ketika orang ini berjalan keluar, orang ini dipanggil lagi, Pak. Oh iya, sebentar. Tapi kamu dengarkan sholat azan di sini, kamu dengarkan? Iya Rasulullah, saya dengar. Kalau begitu kamu harus datang. Seperti itu, Pak. Nah, ini menunjukkan sedemikian wajibnya sholat berjamaah itu. Lalu kemudian kalaupun kemudian dikomparasikan dengan hadis ini bahwa sholat di rumah itu sah, sholat di pasar itu sah, maka ada dua pilihan, ada dua kemungkinan, ada dua bahaya bagi kita. Bahaya yang pertama, yang pasti tidak mendapatkan pahala-pahala besar tadi itu, dan yang kedua, kita bisa berdosa, Pak. Sholat di rumah, sholat tidak di masjid dengan tanpa udzur syar'i, sholatnya sah tapi bisa berdosa karena menyelisihi petunjuk, menyelisihi himbauan, ajakan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggak Pak sampai sini Pak? Jadi memang seperti itu faktanya di lapangan. Di lapangan seperti itu. Sholat berjamaah itu ada yang menganggap hanya sunnah kifayah saja, sehingga dan itu diyakini betul, Pak. Padahal kalau kita mencek dalil-dalilnya, sedemikian Rasulullah mengancam dengan menginformasikan satu bentuk kompensasi atau pahala-pahala yang sedemikian besar. Suatu hukum dikatakan wajib apabila ketika tidak melaksanakan ada sanksi. Itu wajib sudah. Kalau suatu perintah atau anjuran tidak disertai dengan ancaman sanksi, maka itu sunnah. Nah, tentang sholat berjamaah demikian nyata. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak merealisasikan apa yang Rasul ancamkan tadi itu, tetapi nyata di situ ada semacam sanksi, minimal sanksi sosial. Dan dari sini sudah cukup memberikan sebab hukum itu menjadi wajib adanya. Ya Pak, sampai sini paham ya? Sampai sini. Insyaallah mudah-mudahan keluarga besar jamaah masjid Beringin Anom, terkhusus umumnya segenap ranting Beringin Anom, Padegan maupun kalau Bugeman sudah Pak ya, sudah kendit ya Pak ya? Kendit ya Pak, tidak masuk sini ya. Semuanya bisa memakmurkan masjid masing-masing karena sedemikian besar pahalanya, sedemikian besar fadilahnya, tetapi harus kita tata hati kita. Ada satu pertanyaan yang sangat umum, setiap ini saya sampaikan ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau saya pas ke pasar, kemudian dari rumah memang ingin belanja ke pasar, pas di sana dengar adzan, terus saya ke masjid. Ini apa masuk bisa masuk kategori ini Ustaz? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan ini bisa saja tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Ketika sudah di toko belanja tadi itu hendak menuju ke masjid karena mendengar adzan, itu wudunya harus di toko itu. Wudunya harus di sekitar situ sebelum beranjak ke masjid. Sehingga statusnya berjalan ke masjid itu sudah dalam keadaan ahsanal wudu'a tadi, membaguskan wudu tadi. Ini bisa Pak, masih ada toleransi. Tetapi sesungguhnya mbok ihau kita itu hidup ini adalah sebagian waktu yang memang dikhususkan untuk ke masjid gitu loh. Ke masjid hanya buat sampingan, sambil bayar wifi ke Telkom. Nanti ketemu adzan, kita sholat di masjid terdekat misalkan. Mbok iya kita itu, ya harapan pensyariatan itu
Hidup itu menunggu waktu sholat. Kalau apa itu idiomatik yang berkembang, ya guyonan, tapi itu betul. Hidup itu sesungguhnya hanya menunggu dua hal. 24 jam kita itu menunggu dua hal, menunggu sholat dan menunggu disolati. Jadi ketika subuh seperti ini, kita boleh beraktivitas apapun, boleh sibuk apapun, tapi dalam konteks sibukan kita itu menunggu waktu zuhur. Sehingga ketika sudah ada mu'alik, sudah mulai masuk waktu zuhur, ya sudah. Karena memang tujuan utama hidup kita itu menunggu waktu-waktu sholat itu. Ya sholatlah kita. Kalaupun tidur siang, kalaupun apapun lah pekerjaan kita, itu konteksnya adalah menunggu sholat berikutnya. Ini Masya Allah kalau bisa seperti itu. Dan bisa, sebenarnya bisa sekali. Allah memberikan waktu-waktu jeda, waktu sholat itu juga Allah tidak ngawur kok. Allah memberikan waktu bermaisha, berbisnis, berekonomi, bekerja, sudah sangat cukup. Antara subuh sampai duhur, antara duhur sampai asar, antara asar sampai maghrib. Dan itu sesuai fitrah manusia. Maghrib, isya subuh, itu fitrahnya manusia beristirahat, dijadikan siang untuk bermaisha, bekerja, dijadikan malam untuk beristirahat. Sudah sangat sesuai fitrah. Tinggal kita menyelaraskan ketentuan-ketentuan waktu-waktu sholat itu. Mudah-mudahan betul-betul kita bisa, Bapak Ibu sekalian, menjadikan hidup ini, apapun aktivitas kita, dalam rangka menunggu waktu sholat. Sehingga sholat kita tidak pernah luput dari kebagusan tadi itu. Berwudu dengan baik, kemudian melangkah kaki mendapat fadilah. Mendapat fadilah yang sedemikian besar. Sampai menunggu sholat di dalam masjid pun fadilahnya sudah sangat besar. Belum lagi sholat berjamaah. Ini ada ketentuan tersendiri. Sholat berjamaah itu bahkan makmumnya tidak wajib membaca Al-Fatihah ketika imamnya sudah membaca secara jahar. Ini Masya Allah, kalau kita baca sendiri itu Pak, ya tadilah mikir kemana-mana. Tapi kalau sudah sholat berjamaah, diterima semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat itu. Ini luar biasa. Tidak lagi 1/9 yang kita dapat, tidak lagi 1/8, 1/7, 1/6 sampai 1/2, tapi kesempurnaan sholat. Dengan apa? Dengan memperhatikan saf. Ini juga makanya harus betul-betul kita perhatikan. Ketika imam sudah berdiri itu memberikan peringatan, ya, rapatkan, luruskan, isi saf yang terdepan. Itu dalam rangka itu untuk kesempurnaan sholat. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu gak tanya, sudah tahu ya kalau ibu-ibu bagaimana gitu. Kalau ibu-ibu bagaimana? Berlaku juga buat ibu-ibu. Ketentuan seperti ini berlaku juga. Ya, asalkan tidak menimbulkan fitnah, asalkan mendapat izin dari suami. Dan secara khusus juga dalam hadis yang lain dinyatakan suami dipesan oleh Rasul bahwa suami tidak boleh melarang. Tidak boleh melarang kalau istrinya ingin ikut sholat berjamaah di masjid. Karena memang keutamaannya juga berlaku. Tetapi masih ada beberapa pembatasan-pembatasan. Kalau sifatnya ini akan menimbulkan fitnah, masjid itu tempatnya orang laki-laki. Kalau di situ seliwar-seliwar perempuan, Pak, apalagi perempuannya masih kinyis-kinyis misalkan seperti itu, mau nggak mau terjadi fitnah. Mau nggak mau, betul. Ya meskipun sudah usia, tapi kan ada kan orang sudah usia tapi masih sangat kelihatan glowing gitu. Istilah-istilah yang sangat ini, glowing atau apa begitu, itu bisa menimbulkan fitnah. Itu. Maka sholat terbaik bagi wanita adalah di rumahnya, dan bagian rumah yang terbaik bagi wanita untuk sholat adalah di biliknya, tersembunyi. Semakin tersembunyi sholat wanita di rumahnya semakin baik. Kemudian bagaimana Ustadz untuk memperoleh pahala seperti tadi itu? Fasilitasi saja bapaknya. Siapkan kebutuhan bapaknya untuk ke masjid. Ingatkan bapak untuk ke masjid. Fasilitasi apa yang dibutuhkan untuk bisa tepat waktu ke masjid. Maka insya Allah sama mendapat pahala untuk ibu-ibunya. Demikian ibu-ibu. Itu. Jadi jangan khawatir. Dukung bapak. Kalau ngelior, jewer boleh. Maksudnya jewer ya diperingatkan, ayo Pak, sudah mau alik ke masjid.
wudhu dulu Pak, wudhunya yang benar Pak. Itu saya seperti itu. Insya Allah ibu-ibu melaksanakan kesunahan yang lain, sholat berjamaah di rumah, di bilik, pintu tutup, korden-korden tutup, itu seperti itu, insya Allah mendapatkan pahala yang sama dengan yang dilakukan Bapak yang ibu-ibu fasilitasi tadi itu. Itu nih Pak, Ibu sekalian, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.